Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Awal kata yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tidak disebut gelar dan yang kecil tidak disebut nama. Semoga kita semua dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali kami berdiri di sini akan mengisi tausiah. Ini jadwal saya pada tanggal 2 April. Karena tanggal 2 April nanti ada jadwal di tempat lain, malam ini yang kosong, jadi saya minta mengajukan kepada Ketua BKN untuk malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jika kita lihat di setiap masjid atau setiap musola itu ada namanya kotak infak. Nah, di sini nggak ada kotak infak berjalan ya. Di ujungnya duluan. Nah, biasa ada ya kotak infak. Kenapa dinamakan kotak infak bukan kotak sedekah? Nah, kalau kotak sedekah dia lewat kita senyum saja. Kenapa? At-tabassumu huwas shadaqah. Senyum adalah sedekah. Makanya dinamakan kotak infak. Kalau kotak infak berarti kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita. Ada itu di masjid lain, Ustaz lihat kalau kotak infak lagi berjalan, berzikir ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya sudah dekat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah lewat kotak infaknya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal ketika kotak infak itu berjalan, uang merah itu yang 100.000 di kantong kita itu pengen juga masuk surga dia katanya. Karena dia jarang-jarang. Nah, sekali ini akulah yang akan yang disedekahkan atau diinfakkan uang 100.000 itu. Apa kata uang 50.000? Ngarep. Kamu itu untuk beli beras kata uang 50.000. Ini jatahku malam ini. Ngomong lagi uang 20.000. Kau itu untuk beli paket katanya. Ini pasti aku kata uang 20.000. Ngomong lagi uang 10.000. Jangan ngarep. Kamu untuk beli rokok katanya. Akhirnya uang 2.000 pun ngomong. Itu giliranku, aku yang sering diimpakkan katanya. Ketika dicabut, tertariklah yang gambar Patimura bawa pedang 1.000 perak. Itulah yang sering kita infakkan kepada masjid. Padahal ya Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir biji. Setiap benih 100 biji, Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Artinya kita sedekah 1, Allah membalasnya hingga 700 kali lipat. Bayangkan ya adik-adik. Jadi setiap mau ke musola, dulu Ustaz waktu kecil seperti kamu ini, mama Ustaz itu memberikan uang itu 2.000, 5.000 nabung di masjid katanya. Nanti sebelum ke masjid mulai besok minta uang sama orang tuanya, ingati orang tuanya. Ma, ayah nabung. Itu
dibiasakan. Karena sedekah ini atau infak ini tidak ada yang instan, itu harus terbiasa. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat orang-orang yang dermawan itu tidak ada yang miskin. Nah, coba kita lihat samping kiri kanan kita. Yang bersedekah, yang dermawan dengan ikhlas, Allah akan tambah. Itulah janjinya hingga 700 kali lipat. Adik, sedekah pulpen 1, Allah membalasnya 700 pulpen. Mau gak? Makanya harus banyak-banyak bersedekah. Ya, dawu mardokum bisodaqah. Obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Kalau orang-orang dahulu, ibu-ibu, bapak-bapak kita lihat, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dulu, ya banyak itu mengantar nasi among-among, dibilang nasi urap. Kalau kena penyakit, sudah berobat, sudah berikhtiar, nggak sembuh juga, itulah dibagilah itu, ya nasi urap itu. Nah, untuk apa? Itu salah satu obat dari penyakit. Rupanya dengan membagikan nasi urap sehat. Nah, kenapa? Karena Allah lah yang memberi penyakit dan Allah lah yang memberi kesehatan kepada kita. Yang kedua, air putih. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak kalau di rumah nanti darurat nggak ada obat, air putih segelas, bacakan Al-Fatihah 3 kali. Mohonkan kepada Allah untuk menyehatkan penyakit. Ya, atas izin Allah, insya Allah bisa sembuh. Berarti itu jodoh. Nah, itulah ikhtiar kita salah satunya. Ya, yang kemudian adik-adik kalau tidur baca doa nggak? Kalau tidurnya mau nyenyak, ya nggak dikejar hantu atau dipukuli satu kampung, gitu juga bapak-bapak. Nah, baca, ya bismillah, Allahumma ahya wa amut. Yang kemudian ditambah lagi Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi, baru 3 kul, Al-Ikhlas 3 kali. Ya, bisa membaca Al-Ikhlas, hafal ya? Membaca 3 kali Al-Ikhlas itu, surah Al-Ikhlas bagaikan apa? Ya, seperti menghantamkan Al-Quran. Baru surah Al-Falaq, An-Nas, insya Allah tidurnya nyenyak. Ya itu dibiasakan ya adik-adik ya. Sebelum tidur baca doa. Ya, di bulan Ramadan ini setiap amalan dilipat gandakan. Apa yang harus kita lakukan? Amalan salah satunya membaca Al-Quran. One day one juice. Ya ini kakak-kakak udah siap membaca one day one juice, 1 hari 1 juz. Bayangkan Allah akan membalas setiap huruf yang kita baca 10 balasannya. Membaca Bismillah seperti tahun kemarin bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, dikali 10 berapa pahalanya? 190 pahala. Ya, ini bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Jadi 380 pahala hanya membaca basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Konon lagi membaca 1 juz, berapa pahala yang kita dapatkan? Ustaz materi ini pemberikan sama pahala. Ini sebagai motivasi bagi kita kepada orang-orang yang malas membaca Al-Quran. Puasa saja, tapi amalan tidak dijalankan, sangat disayangkan. Ya, adik-adik, udah puasa ini? Puasa, belajar puasa kalau nggak bisa 1 hari setengah hari. Ya, pelan-pelan dibiasakan. Baru nanti kalau udah bisa 1 hari. Karena pahala puasa ini Allah langsung membalas pahalanya. Ya, makanya dari sekarang puasa yang baik dan benar beserta amalan-amalannya, yaitu salah satunya membaca Al-Quran, yang kedua bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah tausiah singkat yang kami bisa berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika dirasa kata-kata saya kasar, saya mohon maaf, karena saya malu kasar, bukan makhluk halus. Kalau ada sumur di ladang, tanda-tanda kurang kerjaan. Kalau ada waktu yang panjang bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Walafu minkum, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.